Bismillahirrahmanirrahim. Yungqalu as-sulasiyu al-mujarradu ila wazni fa'ala. Yungqalu dinukil as-sulasiyu apa fi'il kang bangsa telu hurufe, al-mujarradu kang sepi sangka tambahan, mujarrad sepi sangka tambahan, ila wazni fa'ala maring anut wazan fa'ala. Jadi fi'il sulasi mujarrad nggih, fi'il sulasi mujarrad kemudian dirubah menjadi fi'il sing anut wazan fa'ala ya. Ini untuk sorob ini sigot niku bagikan sandi ya. Jadi sangat sensitif terhadap huruf. Jadi kurang huruf satu saja itu nanti berpengaruh terhadap arti. Tapi ini sebelum kita mulai ya, kita pembahasan ke fi'il sulasi mazid ini. Pertama-tama kita harus tahu fi'il sulasi mujarrad. Kalau kita tidak tahu fi'il sulasi mujarrad ya percuma kita mempelajari fi'il sulasi mazid. Ya, perlu diketahui fi'il sulasi mujarrad itu adalah fi'il sing bangsa telu hurufe. Fi'il sing bangsa telu hurufe. Jadi fi'il sing hurufe ana telu kan guling. Sik pulpenku iki nang ndi Mang? Cari pulpen dulu ya, Lur. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, fi'il niku yang pertama adalah fi'il sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad itu fi'il sing bangsa telu huruf. Contohnya kita tulis wazannya aja ya, fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Ini fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari'. Kalau kita berikan contoh mauzun misalkan nasoro. Nah, ini namanya fi'il sulasi mujarrad. Nasoro, doroba, ini fi'il sulasi mujarrad. Nah, kemudian kalau kita rubah ya menjadi fi'il sulasi mazid ya. Jadi kan ini fi'il sulasi mujarrad, misalkan contohnya kan nasoro yang suruh. Demikian artinya menolong, artinya menolong ya. Yang suruh artinya menolong. Duruba memukul. Nah, kemudian yang kita bahas adalah sulasi mazid. Artinya mazid itu tambahan. Berarti fi'il sulasi mujarrad kemudian diberi tambahan huruf. Contohnya di sini yang mengikuti wazan fa'ala. Jadi ada tasdidnya. Tasdid ini sama dengan biziyadatit tad'ifi, kelawan tambahan double huruf. Kelawan tambahan double huruf. Jadi fa'ala niku ya padha karo fa'ala. Ini seperti ini ya. Jadi hurufnya ada 4. Nah, ini yang dinamakan
fi'il sulasi sulasi mazid rubai. Gini. Sulasi mazid rubai ini artinya 4 karena hurufnya ada 4. Kalau hurufnya ada 5 namanya sulasi mazid khumasi. Gitu ya. Kalau 6 ya sudasi. Ini karena 4 ya rubai. Nah, yang 4 itu seperti fa'ala, terus af'ala, fa'ala. Ini contohnya, nanti kita bahas. Nah, ini untuk sementara kita yang kita bahas yang mengikuti wazan fa'ala dulu ya. Wazan fa'ala. Nah, di sini ya fi'il sulasi mazid itu sendiri nanti akan berpengaruh kepada arti dari sulasi mujarrad. Jadi ada kaitannya dengan sulasi mujarrad. Nah, fi'il sulasi mujarrad yang dipindah, yang dirubah menjadi fi'il sulasi mazid ini itu tujuannya apa sih? Tujuannya di sini yang pertama, yang nomor 1, litta'diyati krana tuduh makna memutaadikan fi'il lazim. Contoh di sini nahwu farroha zaitun amron. Farroha bungahake zaitun sapa zaid amron ing amr. Fa inna mujarradahu krana sak temene fi'il sulasi mujarrad farroha lazimun iku fi'il lazim. Nah niki ruwetne iki. Apa iki sing diarani fi'il lazim, apa sing diarani fi'il mutaaddi? Nah niki kudune yo ngerti. Makane belajar sorob niku yo kudune kok awal nanti. Dari awal. Dari bab sulasi mujarrad. Tapi iki kan spesial, ini kita langsung bahas sulasi mazid. Ya. Saya anggap semuanya sudah bisa. Tapi kalau nanti misalkan dibutuhkan ya pembahasan mengenai sulasi mujarrad ya insya Allah akan kita bahas ya. Kalau ya makanya nanti kalau misalkan ada yang ingin dibahas fi'il sulasi mujarrad ya silakan komentar di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan saya buatkan fi'il sulasi mujarrad. Nah, untuk melanjutkan pelajaran ini, yang ini kita bahas mengenai fi'il lazim dan fi'il mutaaddi. Nah, fi'il lazim itu fi'il yang tidak butuh maf'ul. Contohnya faroha. Zaitun. Tripod iki gak macem iki. Contohnya faroha zaitun. Faroha bunga utawa seneng, bahagia. Faroha zaitun sapa zaid. Nah, faroha niki adalah subjek ya, ini subjek apa namanya? Predikat ya, predikat atau kata kerja atau verb bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Arab niku kata kerja. Fi'il namanya fi'il. Fi'il itu kata kerja. Faroha ini adalah fi'il atau kata kerja. Zaitun ini fa'il. Fa'il itu
sama dengan subjek. Subjek. Ya pelaku ya. Pelaku. Niki fa'il. Nah, lafadz faroha ini, fi'il faroha ini tidak membutuhkan maf'ul, tidak butuh objek. Maf'ul itu objek, maf'ul bih objek, fa'il subjek, maf'ul bih objek. Kan ada ya kalimat yang tidak membutuhkan objek. Seperti ini, Zaidun senang. Nah, Zaidun senang, Zaid senang. Zaid senang. Zaid senang ini kan nggak butuh objek. Zaid ini subjek, senang ini predikat atau kata kerja. Nggak butuh objek. Tapi kalau kita nanti kita rubah, farohan ini kita rubah menjadi faroha. Faroha Zaidun. Nah, ini harus ada objek. Ini harus ada objek karena farohan ini artinya berubah dari senang atau bahagia menjadi mutaati yang membutuhkan objek. Jadi artinya faroha bungahake utawa nyenengake. Bungahake nggih. Bungahake. Bungahake Zaidun sapa? Zaid. Lah sing dibungahno sapa? Nah, makanya ku butuh objek. Amron. Yang dibungahno sing disenengno niku amr. Ini menjadi maf'ul, namanya maf'ul bih atau objek. Jadi ini predikat, subjek, objek. Jadi Zaid menjadi Zaid menyenangkan Amr. Zaid subjek, menyenangkan iki predikat, Amr ini objek, gitu ya. Nah, itu yang namanya fi'il mutaaddi. Gampang nggih. Gampang, mudah sekali. Udah, asalkan mau belajar yang tekun insyaallah gampang. Kita lanjut yang kedua. Sudah paham semuanya ya? Ini lanjut yang kedua, walid dalalati ala taksiri. Walid dalalati lan krana nuduhake ala taksiri ing atase ngakeh-ngakehake. Nawu qata'a Zainun al-habla. Ai ja'ala tegese ndadekno sapa Zain hu ing al-habla kitoan ing potongan kasirotan kang akeh. Jadi kotoan itu memotong-motong artinya. Jadi faedah yang kedua, yang pertama lit ta'diyah merubah fi'il lazim menjadi fi'il mutaaddi. Kemudian yang kedua ini fungsinya adalah dalalah ala taksir atau memperbanyak suatu pekerjaan. Misalkan kita contohkan kotoa. Zaidun aja ya, kita contohkan Zaidun biar mudah. Al-habla. Kotoa ini predikat atau kata kerja ya, fi'il. Kotoa motong, memotong. Zaidun sapa? Zaid. Ini fa'il. Al-habla ing iki maf'ul. Ini namanya fi'il mutaaddi. Al-habla ing tali atau tampar. Terserah pokoknya tali ya, kita fokusnya ke tali aja. Al-habla itu tali apa wae. Jadi Zaid memotong tali. Zaid memotong tali. Nah, kalau kita rubah dari kotoa menjadi kotoa,
ini artinya memotong-motong. Motong. Artinya mengulang-ulang pekerjaan. Dari kata memotong kan susah, cuma satu kali. Tel. Nggih. Tapi kalau memotong-motong ini pekerjaannya berulang-ulang, berkali-kali. Namanya memotong-motong. Nah, contoh yang selanjutnya, jadi kan koto'a zaitun alhabla. Jadi koto'a memotong-motong, zaitun sopo Zaid, alhabla ing tali. Kira-kira artinya sama apa beda sama yang atas? Iya, beda ya. Bedanya tadi misalnya Zaid memotong tali sama Zaid memotong tali. Zaid memotong tali ini pekerjaan cuma satu kali, tapi kalau Zaid memotong tali berarti berulang-ulang. Itu artinya adalah alat taksir. Ini faedah atau fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, wali nisbatil maf'ul ila asli fi'li. Wali nisbatil maf'ulan karena bangsakake maf'ul ila asli fi'li dan maring asali fi'il. Nah, ini nanti yang kita fokuskan ke maf'ul nggih. Karena ini masalahnya nenggone maf'ul. Nahwu contoh kafaro zaitun amron. Kafaro ai nasabahu ilal kufri, nasabah golongake sapa Zaid hu ing amron ilal kufri maring kekafiran, maring kafir. Maksudnya niku ngarani nggih. Jadi kafaro niku ngarani kafir, zaitun sapa Zaid, amron ing amr. Jadi Zaid ini mengarani ya, apa namanya? Sini apa? Ngarani, pokoknya ngarani nggih basa Jawane nggih. Ngarani bahwasanya Amr ini kafir atau kufur. Gitu nggih. Jadi kok beda karo kafaro amron beda, amrun beda. Nek kafaro amrun berarti Amr memang jelas-jelas kafir. Tapi kalau kafaro zaitun amron itu artinya cuma pengaranan aja, pengaranan. Kayak tunggale niku lho nggih napa? Wong orang-orang sebelah nggih, Islam sebelah kan ormas sebelah niku kan biasanya ngarani kafir. Ora gelem apa? Orang baca tahlil kok di kuburan, ya, kafir. Nah, seperti itulah. Kayak ngono ku. Nah, niku cuma penganggapan aja atau pengaranan. Tapi kan belum tentu kita kafir. Yang diarani kafir kan belum tentu kita kafir. Bahkan iso uga niku malah kembali ke orang itu sendiri. Ya misalkan Zaid mengarani Amr ini kafir, nganggap Amr kafir, ini bisa jadi nanti kebalikannya, justru Zaid yang kafir, karena ini sensitif ya, untuk soal kafir itu sensitif, sangat sensitif. Makanya dalam tradisi Nahdlatul Ulama ya, tradisi tepatnya itu Ahlussunnah wal Jamaah ya. Walaupun sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mengarah ke NU saja. Kalau menurut saya itu ya termasuk Muhammadiyah, itu masih Nahdlatul masih Ahlussunnah wal Jamaah atau ormas-ormas yang lain. Wahabi pun sendiri kalau misalkan yang masih istilahnya itu yang apa ya, cara ngono iku sing ngerti, sing sebagian orang niku itu kok enggak terlalu fanatik.
nggak terlalu fanatik terus yang benar itu cuma golongannya sendiri, enggak. Aslinya sama saja orang NU ya sendiri gitu, ada yang fanatik terhadap NU-nya. Jadi nganggep yang lain keliru, salah kabeh, wong Wahabi ku salah, wong Muhammadiyah salah, itu terlalu fanatik. Itu kalau menurut saya enggak baik, enggak pas. Pokoknya sementing kita itu membentengi diri kita sendiri aja. Yang menurut kita benar ya iku dilakoni, gak usah ngeklaim orang lain. Nanti ini efeknya bahaya karena bisa kembali ke diri kita sendiri. Karena kalau kita ngarani wong kafir kepada orang yang mukmin, nah iku balikin nang awake dhewe. Jadi ana wong mukmin kita arani, kita anggap bahwasanya dia itu kafir, berarti yang kafir diri kita, kan bahaya kan itu. Makanya nggak usah terlalu fanatik seperti itu ya, nggak boleh fanatik, bahaya. Kalau kita NU ya wis lakoni NU, ajaran NU. Kalau kita Muhammadiyah ya wis lakoni ajaran Muhammadiyah yang benar, seperti itu nggih. Gitu aja. Terus aina sabahu ilal kufri. Kemudian yang keempat, yang ketiga tadi udah paham ya. Yang keempat wali salbi aslil fi'li minal maf'ul, wali salbilan krana tuduh makna ngilangake atau mencopot asli fi'li ing asal fi'il. Maksudnya ku wali salbi asli fi'li nggih, krana ngilangake asal fi'il minal maf'uli saking maf'ul. Contoh qasyara zaitun arrumana, qasyara ngoceki zaitun sapa zait arrumana ing kurma. Ai naza'a ngilangake sapa opto nyopot, naza'a nyopot sapa zait kisrahu ing kulite kurma. Jadi nek qasyara asli qasyara, kisrun niku asline niku kulit nggih. Kisrun niku artinya kulit. Kisrun artinya kulit. Nek kisrul rumman niku artine kulite kurma. Nah nek qasyara nggih, qasyara niku artine ngoceki. Jadi kata kulit, menyopot kulit nggih, menyopot kulit. Artinya kan nyopot kulit kan artinya padha karo ngoceki. Ngono nggih. Qasyara ngoceki zaitun sapa zait arumana ing kurma. Jadi wali salbi aslil fi'li, menghilangkan asal fi'il. Jadi kita lihat fi'ilnya kan qasyara. Minal maf'uli dari maf'ule kurma. Jadi dari kulit kurma itu kita salbi, kita copot. Artinya ngoceh. Ngoten nggih. Ini yang keempat. Yang kelima walid tikhadil fi'li minal ismi, lan krana ndadekake fi'il minal ismi saking isim. Contoh khayyama alqaumu, ay tegese dorobu gawe sapa alqaum alkhiyama ing kemah. Khiyam niku kemah. Berarti kemah niku dari bahasa Arab ya. Khaymah. Khiyam. Bener khaymah ya? Bener betul. Kita cari aja ya kamus. Kho. Khoma menarik.
khiyam. Nah niki nggih khoyama. Khoyama ini mendirikan khemah, berkhemah. Jadi khoyama niku asli dari khiyam, dari khemah. Takhoyama berkhemah. Al khoimatu khemah. Berarti khemah itu dari bahasa Arab. Jadi al khiyam dirubah menjadi fi'il ya, ini menjadikan isim menjadi fi'il, menjadikan isim dari isim dijadikan fi'il. Dorobu gawe sapa al qaum al khiyama ing kema. Jadi digawe ngene wae daripada angel-angel ya khayyama al qaumu, daripada doroba al qaumu al khiyama kan kepanjangan, jadi kayak khayyama al qaumu penak ngono ae. Nggih niku faedah yang nomor 5. Udah selesai nggih? Udah selesai. Berarti faedahnya cuma 5. Nah, ini kita coba kita baca dan ini sebaiknya dihafal. Dihafal nggih. Sebaiknya dihafal. Sebaiknya ini dihafal. Wajib dihafal karena nek ora hafal ya piye. Nanti kalau kita membuat kalimat bahasa Arab berbahasa Arab masuk kita berucap nggih takalum apa jenenge omong-omongan terus apa sih berbicara bahasa Arab kita nek urung hafal kan repot masuk buka-buka buku ya, kita harus hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan fa'alan fa'um fa'ilun wa takam fa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun fa'alun farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan farrohan fa'um farihun wa takam farrohun farrihalatu farrohun karoro yukariru takriran takrirotan takroron tikroron mukaroron fa'um mukarirun wa takam mukarorun karirlatu karirum karunum karorun wakala yuwakilu tawkilan tawkilatan tawkalan tikalan wakalan fa'um wakilun wa takam wakalun wakilatu wakilum wakalun yasaro yasiru taisiron taisirotan taisaron tisaron muyasaron fa'um muyasirun wa takam muyasarun yasirlatu yasir muyasarun nawaro yunawiru tanwiron tanwaron tinwaron nawaron fawam nawirun wa takam nawarun nawirlatu nawirum nawarun bayana yubayinu tabyinan tabyanan tibyan bayan fam bayanun wa takam bayanatu bayanun zakayu zakit tazkiyatan tazkaan zakan fahum zakin wadakam zakan zakilatu zakim zakan lakayu laki talqiyan talqiyatan talqo antilqo an mulakon fahum mulakin wadakam mulakon lakilatu laki mulakon walayu wali tawliyan tawliyatan tawla antilaan walan fahum walin wadakam walan walilatu walim walan kawayu kawi takwiyan takwiyatan takwa antikwaan kawan fahum kawin wadakam kawan kawilatu kawim kawan atabayu atibu ta'tiban ta'tibatan ta'daban ti'daban ba'daban fahum mu'atibun wa takam mu'atabun atiblatu atib mu'atabun sya'ama yusya'imu tas'iman tas'imatan tas'aman tis'aman musya'aman fahum musya'in wa takam musya'amun sya'im latu sya'im musya'amun hanna ayuhani uta'ani antani atantahna antihna hanna fahum muhanni'un wa takam muhannaun hanni latu hanni muhannaun. Nah, kebetulan saya sudah hafal nggih. Karena memang ini harus dihafalkan. Percuma kalau kita tahu faedah tapi tidak hafal kan percuma. Dihafalkan nggih. Semoga bermanfaat. Dari saya apabila ada kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.